Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa Muhammad ibnu Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iza mata ibnu adam in qata anhu amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'u lahu, rawahu Muslim. Shadaqallahul azim. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada 3 amalan-amalan yang tidak akan terputus ketika kita sudah meninggal dunia. Dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah tadi saya bacakan, iza mata ibnu adam in qata anhu amaluhu, apabila telah meninggal anak cucu Adam, in qata'a anhu amaluhu, maka terputuslah semua amalan-amalannya. Illa min salasin, kecuali ada 3 amalan yang tidak akan terputus ketika kita sudah meninggal. Yang pertama adalah shadaqatin jariyatin, sedekah jariyah. Sedekah jariyah, harta yang kita jariyahkan, harta yang kita infakkan dari mulai kita lahir sampai kita meninggal. Harta yang telah Allah titipkan kepada kita, kita jariyahkan, baik itu ke masjid, ke panti asuhan, ke anak yatim piatu yang ada di lingkungan kita, ataupun kemanapun, ke orang-orang fakir miskin. Kita jariyahkan harta, karena harta itu adalah semua titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rumah kita yang besar, mobil kita yang banyak, ataupun motor yang banyak, kendaraan-kendaraan, itu hanya titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu semua tidak akan kita bawa ketika kita sudah meninggal. Harta titipan yang telah Allah titipkan kepada kita, kita sering jariyah. Nah, itulah sedekah jariyah yang kita jariyahkan kepada fakir miskin, kepada yang lainnya. Itu yang akan dibawa oleh kita, itu yang akan menjadi bekal kita ketika kita sudah meninggal. Itu yang akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua di sini, au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat untuk dirinya. Ilmu yang bermanfaat di sini, kita tidak harus menjadi guru, kita tidak harus menjadi ustaz. Tapi ilmu-ilmu yang kita dapat, ilmu wudhu, ilmu sholat, ilmu zakat, ilmu sedekah yang kita dapat dari pengajian-pengajian, yang kita dapat dari guru-guru kita, kita aplikasikan ke dalam kehidupan kita. Kita tahu ilmunya wudhu, kita tahu ilmunya sholat, kita pakai dalam keseharian kita. Dalam sholat kita pakai, dalam wudhu kita pakai. Itulah ilmu yang bermanfaat. Dan itu yang akan menjadi bekal kita ketika kita sudah meninggal. Dan yang ketiga, yang terakhir, awaladin sholihin yad'u lahu. Yang terakhir adalah anak-anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Tugas kita yang masih hidup di dunia ini sebelum kita menemui ajal kita adalah mendidik anak kita menjadi anak-anak yang soleh, bukan menjadi anak-anak yang salah. Pendidikan yang terbaik adalah pendidikan dari orang tuanya. Al-ummu madrasatul ula. Pendidikan di rumah adalah sekolah pertama dari anak kita.
Apa yang kita lakukan bakal dicontoh oleh anak kita. Dan bagaimana kita mendidik anak kita? Apakah kita mendidik anak kita dengan pengajaran-pengajaran ilmu agama, ataukah kita mendidik anak kita cuman kita biarkan saja mereka hidup dan kita biayain? Itulah tugas kita di dunia. Sebelum kita meninggal, anak kita harus menjadi anak-anak yang soleh, supaya setelah kita meninggal mereka selalu mendoakan kita, mereka selalu mendatangi kubur kita, selalu mendoakan, baik itu dalam sholatnya, dalam doanya, selalu terucap nama kita dalam doa anak-anak kita. Itulah bekal kita ketika kita sudah meninggal. 3 amalan yang tidak akan terputus ketika kita sudah meninggal perlu diingat. Yang pertama shadaqatun jariyah, yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, yang ketiga adalah al-waladun sholihun, atau anak-anak yang soleh. Itulah sedikit bahasan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kekurangannya datang dari diri saya pribadi, kelebihannya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu wafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.